Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta tewas usai suntik payudara di salon kecantikan. Gadis polisi memagari salon kecantikan di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. SMC 40 tahun pemilik salon dan seorang pegawainya ditangkap karena diduga melakukan malpraktik hingga membuat korban meninggal dunia. Korban PK 27 tahun awalnya mengeluh sakit beberapa jam usai suntik payudara di salon pelaku. Korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Guys, sekarang kita akan ngobrol, tanya dong dok bersama Dok Van, ya, Dr. Vanessa SPDVI. Kita akan ngobrol tentang filler, di mana tindakan filler ini sudah lumrah atau biasa sudah dilakukan di klinik-klinik kecantikan kesayangan Anda. Nah, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus Anda tahu dan pelajari sebelum Anda melakukan filler. Yuk kita tanya dong dok bersama Dok Van. Halo, selamat pagi Dok Van. Selamat pagi. Halo Dok Van. Wah, Dok Van kok tambah seger gitu kayaknya ya? Hah? Habis jalan-jalan ya, Dok Van? Habis jalan-jalan, kerjaannya makan melulu, jadinya kembang gitu maksudnya. Dok Van, kali ini kita bahas tentang filler ya. Jadi, tentang filler. Jadi kan filler itu sudah semakin banyak orang yang tahu lah. Tapi itu mungkin mereka tahu, mereka pernah mengerjakan atau pernah mereka melakukan tindakan filler, tapi mereka kadang-kadang kurang tahu sebenarnya filler tuh kayak gimana sih detailnya. Nah, kita hari ini maunya bahas filler, gitu ya Dok Van ya? Iya. Oke. Nah, filler ya. Ya, kalau menurut Dok Van, filler itu sebenarnya apa sih Dok Van? Jadi filler itu di dunia estetika sudah tidak asing lagi ya. Ya. Jadi filler itu asal katanya dari fill, artinya mengisi kekurangan di kulit kita. Itu misalnya itu dengan bahan yang paling populer digunakan yaitu asam hyaluronat. Ya, bisa disuntikan ya. Jadi dengan teknik injeksi biasanya dilakukan pengisian di lapisan kulit bagian subkutis namanya. Nah, itu bisa dilakukan di area wajah maupun sekarang ada khusus filler untuk bagian tubuh seperti itu. Nah, itu yang paling populer ya. Bahannya dari asam hyaluronat itu. Kalau bahannya sendiri yang asam hyaluronat ini, kenapa kok begitu populer sekarang, Dok? Apa ada keuntungan tersendiri untuk pasien atau dokternya yang mengerjakan, Dok? Ya, jadi dulu itu sebelum populer ya, bahan-bahan yang dipakai itu misalnya berasal dari silikon. Sedangkan kita tahu ya silikon cair itu sangat berbahaya, di mana cairannya ini bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kita, bagi kesehatan kita. Kemudian juga tentunya merusak kulit ya, karena silikon cair ini zat yang berbahaya dan bisa berefek dampaknya lama-kelamaan menyebabkan kanker kulit, seperti itu contohnya. Nah, sekarang semakin berkembang penelitian yang dilakukan, ternyata ada zat yang namanya asam hyaluronat ini itu cukup safety, aman, tetapi dengan catatan yang harus mengerjakan adalah dokter yang berpengalaman, yaitu dokter estetika, dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika yang memiliki kompetensi tersebut, kemudian dilakukan di tempat yang seharusnya, ya, seperti klinik utama yang memiliki perizinan. Kemudian produk yang dipergunakan adalah produk yang legal, yang tentunya kita sudah mengetahui bahwa produk tersebut teruji secara klinis. Gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya berarti bahan asam hyaluronat ini itu nggak perlu dilakukan kayak skin test gitu, Dok Van? Kemungkinan, untuk melakukan pengecekan alergi, kita bisa mengetes dengan skin test tersebut ya. Nah, tetapi dokter sebelum melakukan tindakan tersebut
melakukan wawancara atau anamnesis namanya, untuk mengetahui riwayat alergi. Jika dari anamnesis memang ternyata pasien tidak memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas, kita bisa memberikan terapi atau treatment filler ini. Seperti itu. Oke, jadi tujuan dari filler tadi adalah mengisi sesuatu yang kosong, begitu Tovan ya? Bisa di muka, bisa di bagian tubuh, begitu ya? Nah, kalau yang di bagian muka, kira-kira yang bisa dikerjakan ini area mana aja Tovan? Ya, jadi bagian wajah kita itu, kita harus mengassessment dulu ya, pasien ini membutuhkan contouring atau pembentukan spesifik ya untuk terlihat wajah menjadi lebih menarik, atraktif, atau sebagai rejuvenation agar wajah tampak lebih segar, lebih muda, kemudian wajah tidak tampak lelah atau capek atau ekspresi yang negatif seperti marah, seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi dari filler, sehingga penempatannya disesuaikan dengan assessment dari si dokter. Nah, memang ada beberapa danger zone atau area-area yang berbahaya yang tidak boleh kita berikan injeksi filler ini. Contohnya adalah area-area yang banyak pembuluh darahnya, gitu. Nah, pembuluh darah ini konsepnya sebenarnya kalau dokter yang berkompeten pasti sudah mengetahui secara anatomis ya, sehingga dia bisa mendimensikan wajah kita di mana kita dapat memberikan filler tersebut, gitu. Seperti itu sih dok. Jadi kita menghindari area yang mempunyai pembuluh darah, dan teknik yang dipergunakan juga sebaiknya juga disesuaikan dengan assessment dari dokter ya. Gitu. Nah, apakah semua pasien ini itu bisa melakukan tindakan filler atau ada beberapa kasus tertentu yang pasien tidak boleh dilakukan tindakan filler, Tovan? Misalnya kontraindikasinya lah, ada nggak Tovan untuk dari filler ini? Yang jelas yang tadi ya, yang alergi atau hipersensitif terhadap bahan fillernya. Kemudian kondisi orang-orang tertentu seperti wanita hamil ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apakah ada peradangan yang parah ya, atau penyakit kulit yang parah di area kulit yang akan diinjeksikan filler. Nah, tentunya itu juga harus dihindari. Kalau misalnya dulu ada pasien ya, yang dulu itu pada tahun 90-an, filler jenis asam hyaluronat kan tidak terlalu se-booming sekarang. Dulu kan yang booming filler jenis silikon, betul ya Tovan ya? Betul, nah, silikon. Misal nih, dulu nih orang habis dilakukan injeksi silikon. Nah, kemudian sekarang datang lagi, dia masih ingin membentuk area yang tersebut yang dulu pernah di silikon. Nah, itu bagaimana Tovan? Ya, sebaiknya memang harus pertama kita pergi ke dokter yang berkompetensi melakukan itu. Kita bisa berkonsultasi dulu kepada dokter spesialis bedah plastik ya. Nah, apakah pasien tersebut bisa dilakukan filler, itu tergantung dari asesmen si dokter spesialis bedah plastik, karena sisa-sisa silikon tersebut mungkin perlu dibersihkan, kemudian apakah masih bisa kita lakukan tindakan filler setelah silikon tersebut bersih, seperti itu. Nah, itu yang berkompetensi melakukan adalah sebenarnya dokter spesialis bedah plastik. Nah, ketika ke dokter kulit ya, dokter kulit untuk mengassessment ya, tentunya perlu juga kerjasama ya antara dokter spesialis bedah plastik dan dokter kulit, apakah kondisi kulitnya tersebut juga memungkinkan, seperti itu. Nah, itu perlu kerjasama dari pihak kita, dermatologis dan bedah plastik. Oke, artinya kalau pasien yang dulu pernah silikon sekarang dia menginginkan injeksi asam hyaluronat, artinya harus konsul di dua bagian tersebut, betul ya Tovan ya, gitu ya? Ya, betul. Jangan asal sembarangan gitu. Dan juga kadang ini pasien ditanyain, ini dulu pernah diapain nih? Kan nggak pernah diapa-apain. Nah, itu juga
nggak jujur itu yang bikin kita repot kadang-kadang, benar nggak Dok? Jadi pasiennya ditanya gitu ya? Ya kita anamnesa gitu kan. Ini dulu pernah diapain aja. Kadang-kadang dia kan males nih ngomong. Nggak jujur. Wah, dulu pernah silikon dia nggak bilang. Nggak pernah diapa-apain. Nah itu kadang-kadang gimana Dok kalau kayak gitu? Sebenarnya harus ketika wawancara ya harus jujur ya. Karena ini demi pasien sendiri. Betul. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Gitu. Jadi memang kita harus mengetahui riwayat tindakan sebelumnya. Ya. Supaya kita bisa melakukan treatment selanjutnya itu dengan sesuai dengan diagnosis ya, gitu, sesuai dengan assessment. Jadi artinya kalau misalnya sekarang ini injeksi asam hyaluronat ini aman Dok Van ya? Iya. Dan juga kira-kira itu berapa lama Dok Van untuk ininya, untuk tahan fillernya? Untuk daerah pada umumnya ya, filler di daerah wajah itu bisa bertahan bisa sampai 6-8 bulan seperti itu. Di tubuh kita itu memiliki zat yang bisa mendegradasi atau mengurangi kandungan filler itu secara bertahap ya, namanya hyaluronidase. Enzim tersebut akan mengurangi jumlah asam hyaluronid yang ada di tubuh kita itu secara perlahan-lahan. Tetapi itu kadang-kala ada yang ingin lebih cepat, itu kita bisa injeksikan peluru filler yang isinya sama ya, hyaluronidase ini. Oh, jadi filler itu kayak ada antinya gitu Dok Van ya? Iya, karena seperti kita ketahui bahwa pengisian filler ya tidak boleh terlalu berlebih ya. Kadang menyebabkan overfill syndrome ya. Itu kan zat-zat peluru filler supaya tidak terlalu berlebihan dan untuk mengatasi berbagai keluhan yang lain, misalnya efek samping bisa terjadi penyumbatan atau apa, kita melakukan penyuntikan peluru filler ini atau hyaluronidase ini di area yang bermasalah. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada nggak Dok Van yang pernah Dok Van dengar itu ada kasus habis filler itu efek sampingnya yang sering terjadi sampai yang fatal itu kira-kira apa aja sih Dok Van? Iya, jadi yang paling fatal itu terjadi nekrosis ya. Nekrosis itu kematian jaringan akibat pembuluh darahnya tersumbat ya. Pembuluh darahnya tersumbat dengan si hyaluronic acid ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumbatan itu bisa zatnya masuk ke dalam pembuluh darahnya atau fillernya terlalu banyak sehingga dia mengkompresi, menekan pembuluh darah tersebut sehingga pembuluh darah tidak bisa mengalirkan darah untuk menutrisi area jaringan kulit. Nah, itu menyebabkan kematian atau busuk karena tidak bisa disuplai itu tadi, tidak bisa disuplai nutrisi, oksigen karena pembuluh darahnya tersumbat seperti itu. Nah itu keadaan yang urgent ya, harus kita lakukan penanganan yang segera dengan cepat dan tepat karena penyebarannya itu bisa merembet ke area lain yang hubungkan oleh pembuluh darah yang saling berkoneksi tersebut. Seperti itu. Jadi, bahayanya bisa misalnya kalau bukan menakut-nakuti, tapi misalnya di area dekat mata ya ada pembuluh darah yang mensuplai ke sana, itu bisa kalau tersumbat jaringan area sana, pembuluh darah yang tersumbat bisa menyebabkan kebutaan seperti itu. Nah itu yang harus kita lakukan penanganan dengan tepat ya. Dok Van, berarti kan itu kan efek samping yang paling harus kita bisa hindari, dan kita yang para praktisi dokter untuk supaya bisa menangani dengan baik ya pakai hyaluronidase tadi. Tapi ada nggak Dok Van, sebelum menjadi nekrosis tadi itu apa sih ciri-cirinya Dok Van? Pasien itu merasakan seperti apa sebelum terjadi nekrosis itu? Ya. Supaya pasien bisa ngerti. Biasanya ya kadang
terasa nyeri yang sangat hebat ya. Nah, nyeri ini keluhan yang subjektif. Kadang-kala karena memakai bius malah tidak terasa gitu ya. Kemudian ada juga daerah yang sebelum terjadi nekrosis ini terjadi blanching atau daerah yang memucat ya, dibandingkan daerah lainnya. Nah, itu kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi setelah melakukan tindakan filler, pasien jangan buru-buru dipulangkan. Kita harus observasi minimal setengah jam ya, karena reaksinya itu bisa onset cepat ya, dalam waktu setengah jam bisa terjadi tanda-tanda tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi kalau ada blanching atau daerah kepucatan, kita bisa lakukan HDS tadi ya. Oke. Gitu ya. Berarti tanda-tanda yang pertama tadi ada blanching, terus kemudian sama nyeri yang semakin hebat begitu ya, Dofan ya. Nyerinya yang tidak bisa tahan gitu maksudnya, Dofan ya. Iya. Nah, di level selanjutnya bisa terjadi juga tanda-tanda seperti tampilan pembuluh darah itu lebih istilahnya tuh mencolok ya. Nah, itu bisa yang berikutnya. Tapi tanda pertama itu kita bisa lihat. Itu tanda-tanda awal itu misalnya nih jam berapa nih? Jam 10. Sekarang ini habis di filler. Kira-kira tanda-tanda pertama itu kelihatan di berapa? Muncul kapan, Dok? Dalam 30 menit pertama ya, onset cepat bisa terlihat ya. Tanda-tanda seperti blanching itu tadi. Pasiennya juga nyeri, tapi nyeri itu sifatnya subjektif ya. Yang kita bisa lihat patokannya sebagai tanda objektif ya, gejala pemeriksaan kulit tanpa memucat ini atau blanching di area yang kita lakukan injeksi filler. Oke. Baik itu ya, tanda-tandanya blanching itu yang diutamakan, Dofan ya, selain nyeri tadi itu ya. Oke. Nah, Dofan pernah dengar nggak yang baru-baru ini kan ada kasus pasien itu diinjeksi filler itu di area bodinya, yaitu di area payudaranya. Nah, ini tuh mengalami sampai meninggal, Dofan. Nah, ini kok bisa sampai meninggal gimana, Dofan? Ini sekali lagi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ini pengerjaannya dilakukan bukan dokter, dilakukan di salon, begitu, Dofan. Nah, katanya dilakukan filler di payudara, tapi kok bisa sampai meninggal? Gimana, Dofan? Nah, itu tadi ya, sudah memenuhi 3 kriteria yang tidak aman itu tadi ya. Jadi tidak dilakukan oleh dokter yang kompeten atau bukan dokter itu tadi. Kemudian bukan di tempat yang seharusnya, misalnya di klinik yang sudah mempunyai legalitas atau di rumah sakit. Kemudian di produk yang dipergunakan kita tidak mengetahui itu produk apa benar filler atau suatu zat lain gitu. Nah, itu sudah memenuhi 3 kriteria ketidakamanan ya. Nah, itu dari 3 kriteria itu sudah bisa menjawab kenapa bisa terjadi efek sampai meninggal dunia ya. Nah, itu hati-hati, memang resikonya bisa saja semua tindakan medis yang tidak sesuai prosedur tersebut bisa mengalami hal seperti itu. Nah, sekarang pasiennya juga wajib kita informasikan bahwa memang kita harus mengedukasi masyarakat bahwa semua jenis ya prosedur medis itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang tepat, kemudian tempat yang memang sudah seharusnya ya, dan juga yang ketiga produk yang dipergunakan itu aman ya, atau legal. Iya. Sip. Oke, Dofan. Nah, kalau sekarang ini kan selain tadi yang filler untuk payudara, itu kan sekarang sudah mulai bermunculan nih filler body, ya kan? Ya. Nah, filler body untuk bentuk tangan yang keriput gitu ya, terus kemudian pantat yang ingin dinaikin, atau labia mayora yang ingin diisi, atau bagian kejantanan para pria ini ingin diisi. Nah, Dofan pernah dengar nggak itu? Iya, memang sudah berkembang ke arah sana. Jadi bukan hanya wajah. Nah, ternyata sudah berkembang bahwa filler itu ada sekarang khusus untuk tubuh. Nah, biasanya jenis filler ini molekulnya atau zatnya ya lebih besar, lebih daripada
filler untuk bagian wajah gitu. Jadi berbeda ya jenisnya, karena kalau filler wajah kita injeksikan di area tubuh mungkin tidak terlalu berefek malah ya. Sehingga kita khusus untuk filler untuk bagian tubuh, jadi filler body istilahnya ya. Oh, jadi yang membedakan itu molekulnya gitu Dofan ya, antara yang di wajah sama yang di... Ya, reologinya ya, secara keseluruhan dari fillernya itu, apakah memang bisa ditempatkan di area tubuh atau tidak gitu. Ya, memang ada sekarang produk yang khusus untuk tubuh tersebut dari distributor, memang produk tersebut sudah memiliki kapasitas ya sebagai filler tubuh. Nah, sebaiknya kita memang mempergunakan produk-produk yang aman tersebut karena sudah ada uji ilmiahnya. Iya. Jangan pakai filler sembarangan juga, Dofan ya. Berarti kalau gitu ya. Betul. Nah, itu juga kita harus menginformasikan produk yang kita gunakan. Tidak masalah, kita terbuka demi keamanan pasien juga. Nah, kan ada beberapa klinik itu yang nggak terbuka tuh gara-gara mungkin mereka nggak ingin tahu mereknya, mereka nggak ingin tahu pasien tahu ininya, atau mereka kadang-kadang beli juga black market. Itu menurut Dofan gimana itu kalau misalnya ada pasien ini mau disuntik, berhak nggak pasien tanya untuk tahu mereknya? Iya, sekali ya. Berhak ya. Karena itu kan zat itu nanti yang akan dibawa sama pasien ya. Jadi pasien berhak tahu, berhak menanyakan produk apa, kemudian kapan tanggal expirednya ya, kapan tanggal kadaluarsanya, seperti itu. Jadi pasien berhak mengetahui produk yang dipakai karena produk tersebut akan diinjeksikan ke tubuhnya. Demi keamanannya juga. Nah, itu buat teman-teman sejawat tuh, kalau misalnya nggak apa-apa dikasih tahu Dofan ya, buat apa ditutup-tutupin gitu ya. Nggak masalah. Jadi membedakan. Saya kirim aja saya kasih tahu kandungannya ini, supaya mereka paham bahwa penggunaannya ini adalah kirim obat yang ada jangka waktunya, gitu ya, pemakaiannya seperti itu. Oke. Siap Dofan. Jadi teman-teman kalau mau yang melakukan filler, tentunya harus, tadi kata Dofan ada 3. Yang pertama itu dilakukan oleh dokter yang tepat, tempat yang tepat, dan kemudian obat yang memang sudah legal. Begitu ya Dofan ya? Iya. Oke. Nanti kita berikutnya kita main apa nih Dofan? Kita ngobrol apa di berikutnya enaknya? Kolagen stimulator ya, kan Dofan habis belajar nih dari Korea. Boleh. Kolagen stimulator ya. Jadi sebenarnya kalau kolagen stimulator ini kita spill sebentar Dofan. Kalau kolagen stimulator sama si filler ini bedanya apa sih Dofan? Sebenarnya ini kolagen stimulator itu adalah salah satu jenis filler juga ya, tetapi sifatnya adalah menstimulasi kolagen dari tubuh pasiennya sendiri gitu. Jadi filler salah satu jenis filler lah ya. Gitu. Intinya seperti itu. Cuma dia menstimulasi merangsang kolagen dari tubuh pasiennya sendiri. Kalau filler itu kan yang dari bahan hyaluronic acid, bahan hyaluronic acidnya adalah buatan ya atau artifisial yang kita injeksikan. Ya. Kalau kolagen stimulator, kolagen sendiri, tetapi bahan penstimulasinya itu yang kita suntikkan. Oke guys, nanti kalau misalnya teman-teman ada mau ide, kira-kira kita mau bikin konten apa, Anda bisa komen di bawah, terus kemudian berikutnya kita tentang kolagen stimulator guys. Gitu ya Dofan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye Dofan. Sampai ketemu.